The Open of Chao mengadaptasi salah satu tragedi klasik Tiongkok yang paling terkenal dan mengharukan, berlatar belakang periode musim semi dan musim gugur 771 sampai 476 sebelum Masehi di negara bagian Jin. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan yang mengerikan, pengorbanan yang tak terhingga, dan pencarian keadilan yang memakan waktu puluhan tahun. Cerita dibuka dengan suasana politik yang tegang di istana Jin. Dua figur paling berpengaruh, seorang menteri yang bijaksana dan terhormat, Cao Tun, dan seorang jenderal militer yang ambisius serta kejam, Tuan Ku, berada dalam perseteruan sengit. Tuan Ku yang dikuasai oleh rasa iri dan haus kekuasaan yang tak terkendali melihat klan Cao sebagai penghalang utama ambisinya. Dengan keahliannya dalam intrik, ia berhasil memanipulasi Adipati Ling, penguasa Jin yang masih mudah dipengaruhi, untuk percaya bahwa klan Cao merencanakan pemberontakan dan merupakan ancaman langsung bagi tahtanya. Akibat fitnah keji ini, Adipati Ling mengeluarkan dekrit yang mengerikan, pemustaan total klan Cao. Sebuah pembantaian brutal pun terjadi. Lebih dari 300 anggota keluarga Cao tanpa memandang usia atau jenis kelamin dibantai secara keji dalam satu malam. Istana Jin berlumuran darah dan klan Cao yang dulunya megah kini hampir musnah. Namun takdir memiliki rencana lain. Ada satu pengecualian penting. Putri Zhuangji, menantu perempuan Cao Tun sekaligus saudara perempuan Adipati Ling, sedang hamil. Berkat ikatan darahnya dengan penguasa, ia tidak langsung dibunuh, melainkan ditawan. Di tengah suasana teror dan kesedihan yang mendalam, Putri Zhuangji melahirkan seorang putra. Bayi ini adalah ahli waris terakhir klan Cao yang tersisa. Harapan terakhir bagi kelangsungan garis keturunan mereka. Keberadaan bayi ini segera diketahui oleh Tuan Ku yang bertekad untuk menghabisi setiap jejak klan Cao. Disinilah seorang tabib istana yang setia, Cheng Ying, muncul sebagai pahlawan tak terduga. Dengan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada klan Cao, Cheng Ying bersekongkol dengan Kung Sun Cujiu, seorang menteri pensiunan yang bijaksana dan teman lama Cao Tun, untuk menyelamatkan bayi tersebut. Mereka merancang sebuah rencana yang mengharuskan pengorbanan yang tak terpikirkan. Dalam tindakan yang memilukan, Cheng Ying menukar bayi Cao yang asli dengan putranya sendiri yang baru lahir, yang usianya sebaya. Ketika Tuan Ku datang untuk mencari anak yatim piatu Cao, Kung Sun Cujiu dan Cheng Ying memainkan peran mereka dengan sempurna. Kung Sun Cujiu dengan gagah berani berpura-pura menyembunyikan anak yatim piatu tersebut, menarik kemarahan Tuan Ku ke arahnya. Dalam kemarahan butanya, Tuan Ku
membunuh Kung Sun Cuju, dan secara tragis bayi Zheng Ying yang ia yakini sebagai anak yatim piatu Cao. Duanku merasa puas, percaya bahwa ia telah berhasil menghapus seluruh klan Cao, tanpa menyadari bahwa ia telah ditipu dan ahli waris sejati masih hidup. Zheng Ying kini harus hidup dengan beban rahasia dan kesedihan yang mendalam. Ia membawa bayi Cao yang asli, membesarkannya sebagai putranya sendiri, dan memberinya nama keluarga Zheng. Ini adalah kehidupan yang penuh penderitaan dan penyamaran. Yang lebih ironis adalah kenyataan bahwa Duanku yang tidak memiliki ahli waris sendiri kemudian mengadopsi anak yang tidak dikenalnya, yang sebenarnya adalah musuh bebuyutannya, dan membesarkannya di istananya. Anak yatim piatu Cao yang sekarang dikenal sebagai Zheng Po tumbuh besar di bawah bimbingan dan pengawasan ketat sang pembantai keluarganya, tanpa sedikit pun mengetahui identitas aslinya atau tragedi yang menimpa orang tuanya. Selama 20 tahun, Zheng Ying memikul rahasia ini seorang diri, menanti saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Ia mengamati Zheng Po tumbuh menjadi seorang pemuda yang cakap, cerdas, dan terampil. Kualitas yang ironisnya diasah oleh pelatihan di bawah bimbingan Duanku sendiri. Akhirnya Zheng Po telah dewasa dan menjadi seorang prajurit yang disegani. Zheng Ying memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Dengan hati yang berat, ia mengungkapkan kepada Zheng Po asal-usulnya yang sebenarnya dan kisah mengerikan tentang pembantaian keluarganya. Zheng Ying menunjukkan kepadanya sebuah gulungan yang telah ia simpan, berisi gambaran detail dari peristiwa tragis tersebut, termasuk wajah-wajah anggota klan Cao yang terbunuh, serta pengorbanan yang dilakukan oleh Kung Sun Cuju dan dirinya sendiri. Pernyataan ini menghantam Zheng Po bagai petir. Kemarahan yang membara dan keinginan untuk membalas dendam atas keluarganya yang terbunuh meletup dalam dirinya. Seluruh kehidupannya yang ia ketahui ternyata adalah sebuah kebohongan rumit, dan ayah angkat yang ia hormati ternyata adalah musuh bebuyutan. Didorong oleh keinginan kuat untuk menuntut keadilan, dan dengan bantuan seorang jenderal veteran lainnya, Wei Jiang, yang juga diam-diam tidak menyukai Duanku, anak yatim piatu Cao bersiap untuk menghadapi musuh bebuyutannya. Klimaks film ini adalah konfrontasi yang brutal dan penuh emosi antara anak yatim piatu Cao dan Duanku. Keadilan yang tertunda selama 2 dekade akhirnya ditegakkan. Duanku menghadapi konsekuensi dari kekejaman dan kehausan akan kekuasaannya. Setelah berhasil membalaskan dendam keluarganya dan mengembalikan kehormatan mereka, anak yatim piatu Cao mengambil kembali gelar dan posisinya yang seharusnya memastikan bahwa sejarah
akan mengingat kebenaran dan bahwa pengorbanan yang tak terhingga tidak sia-sia. Film ini berakhir dengan restorasi keadilan, tetapi juga meninggalkan jejak pahit dari pengorbanan yang telah dibuat. Kebencian dan ambisi buta mungkin membawa kekuasaan sesaat, tetapi pada akhirnya mereka hanya akan melahirkan kehancuran bagi diri sendiri dan semua yang ada di sekitarnya.